Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fadilatul kiram yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SD 6 Gresik serta Bapak dan Ibu guru yang kami hormati dan kami muliakan, serta anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada yang selalu kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini walaupun kita tidak bisa bertatapan muka berkumpul, tetapi melalui media medsos ini kita oleh Allah bisa diketemukan dalam situasi Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, kami atas nama keluarga besar UPT SDN 6 Gresik mohon maaf lahir dan batin, dan semoga permohonan maaf kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ampunan kita bersama oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan ridho, izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita tergolong menjadi orang-orang ahli jannatul naim. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam semoga tetap dilimpahkan kepada dengan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan, memberikan bimbingan kepada kita melalui hadis beliau, melalui ungkapan-ungkapan beliau yang terkenal dengan hadis, sehingga hingga saat ini kita dengan petunjuk beliau kita bisa tetap memiliki iman Islam dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memegang ajaran beliau yang hak, yaitu ad-dinul Islam, yaitu agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tradisi kalau hari raya Idul Fitri kita biasanya ada tradisi namanya halal bihalal. Seperti pertemuan seperti ini biasa sering kita sebut dengan halal bihalal. Kita bersama-sama berkumpul, kita bersama-sama melakukan acara yang namanya halal bihalal. Sedikit cerita bahwasanya halal bihalal itu bukan merupakan ajaran Islam yang penuh, tapi itu diisbatkan, dirujukkan kepada Islam. Ini memang ada sedikit sejarah tentang bagaimana munculnya halal bihalal itu. Halal bihalal itu adanya cuma di bangsa Indonesia, tidak ada di negara lain. Itu halal bihalal itu tidak ada. Namun pada akhirnya ini memang sudah ada, tapi munculnya kalimat halal bihalal itu hanya ada di bangsa Indonesia, karena halal bihalal ini merupakan suatu tradisi kebiasaan yang diturunkan, yang dicetuskan oleh para ulama-ulama yang terdahulu untuk melakukan suatu kegiatan dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, rasa persaudaraan antar umat Islam dan rasa cinta terhadap tanah air. Makanya pada sejarahnya, dalam sejarahnya itu dikatakan ketika pada tahun 1948 kalau tidak salah itu diterangkan, Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama, itu menginginkan suatu kegiatan dalam rangka untuk mempersatukan bangsa Indonesia, mempersatukan umat bangsa Indonesia yang pada waktu itu sering terjadi berbagai masalah, perselisihan paham dan sebagainya. Maka beliau meminta fatwa daripada seorang ulama yang dari Jombang, dari Tambak Beras, yaitu Mbah Wahab Nasrullah. Beliau dimintai fatwa oleh Presiden Soekarno bagaimana cara kita mempersatukan
kita kemas dalam satu kegiatan yang menarik. Ketepatan pada waktu itu adalah waktu mendekati Idul Fitri, maka Mbah Wahas Abdullah itu memberikan saran kepada beliau untuk melakukan suatu kegiatan silaturahmi bersama antara seluruh bangsa Indonesia. Tetapi oleh Presiden Soekarno, beliau menginginkan jangan buat acara yang sudah biasa, silaturahmi itu sudah biasa, buat acara yang berbeda, yang kira-kira bisa menarik perhatian bangsa Indonesia. Akhirnya Mbah Wahab itu mempunyai ide membuat kalimat, membuat acara yang dikemas dalam bentuk kalimat halal bihalal. Nah, inilah awal mula halal bihalal itu ada di bangsa Indonesia mulai waktu itu sampai sekarang, sehingga menjadi suatu tradisi dari bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah tradisi itu sudah berkembang dan berbagai negara juga melakukan hal itu. Saya kira ini adalah suatu hal yang baik buat bangsa Indonesia. Akan tetapi anak-anakku sekalian berbahagia, kalau Pak Anwar itu sudah beda dulu dengan sekarang. Itu kalau hari raya yang lebih halal pada tetangga dan sebagainya ya. Kalau dulu waktu kecil itu ya Allah, sampai 7 hari itu masih, kalau bahasa ada yang bahasa kalau di Gresik itu mengatakan unjung-unjung ya. Kalau di daerah saya Kediri sana itu bahasanya itu ngelencer. Jadi silaturahmi kepada keluarga kita ya. Kalau dulu itu yang pertama tetangga, ayah, ibu semuanya, setelah itu keluarga, dan tidak lupa kepada bapak dan ibu guru satu semuanya, saudara-saudara, guru-guru semuanya, sampai 7 hari itu. Kalau belum selesai masih dilanjut itu. Kalau enggaknya 7 hari enggak selesai, rasanya itu masih punya tanggungan. Jadi sampai 7 hari itu siang malam terus keliling. Jadi bersilaturahmi. Nah, kalau belum bertemu itu sampai besok lagi diulangi, dan seperti itu kesannya itu sangat agamis. Tapi akhir-akhir ini saya lihat ya Allah, apalagi dalam seperti ini ya. Tapi ya gak apa, itu jangan tradisi bangsa Indonesia jangan ditinggalkan anak-anakku. Itu tradisi baik ya untuk diterapkan di lingkungan kita. Insya Allah dengan adanya halal bihalal, dengan adanya silaturahmi, kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang berbahagia, berbicara tentang halal bihalal atau silaturahmi ini, biasanya intinya adalah kita saling meminta maaf, menghalalkan segala perbuatan yang kita lakukan kepada teman, saudara, keluarga ya. Kita mohon maaf, saling memaafkan. Barangkali namanya manusia, tidak tahu ya, ada sesuatu yang kita ucapkan tidak sengaja menyakiti teman, saudara ya, nama manusia lah seperti itu. Makanya pada kesempatan yang ini ya, kita bisa melakukan saling mohon maaf lahir dan batin, insya Allah. Nah, kalau seperti itu dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian berbahagia, melanjutkan tentang halal bihalal. Jadi inti halal bihalal adalah saling memaafkan antara manusia satu dengan manusia yang lain, antara individu satu dengan individu yang lain. Kenapa kita harus saling memaafkan, saling meminta maaf kepada sama manusia? Karena gini, manusia itu punya 2 dosa. Jadi ada 2 jenis dosa. Ada dosa ilallah wa ilan nas. Jadi ada dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Jadi dosa itu ada 2 jenis. Dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah sudah jelas dalam suatu hadis dikatakan man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan dengan sempurna menurut syariat, menurut aturan yang ada, dan kita bisa menjaga puasa bulan Ramadan itu sampai selesai, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum Ramadan, dan akan datang ini akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat manfaat daripada bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Akan tetapi itu terbatas dosa kita kepada Allah. Berarti kita punya dosa kepada manusia ya. Dosa kita kepada teman,
Kalau dosa kita kepada saudara, apalagi dosa kita kepada kedua orang tua, cukup banyak. Baik itu sengaja maupun tidak, pasti kita punya dosa kepada mereka. Dan dosa itu tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa seperti itu tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu jalan terakhir agar dosa kita kepada sesama manusia, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman dan saudara, tetangga dan sebagainya, hanyalah kita meminta maaf kepada individu-individu itu, kepada sesama manusia. Kalau kita tidak minta maaf kepada mereka, dosa ini selamanya tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa tadi bagaimana? Hanya dosa kita kepada Allah. Mungkin ya kita ngomong kotor, itu dosa kita kepada Allah. Tapi dosa kita kepada manusia, menggunjing, mencaci maki, kadang-kadang dengan orang tua menyakitkan, itu Allah tidak akan mengampuni kecuali kita minta maaf kepada mereka-mereka. Makanya usahakan mumpung pada bulan Idul Fitri seperti ini, hari raya Idul Fitri ini menjadi tradisi, kebiasaan kita tidak malu dan biasa. Coba kalau selain hari raya Idul Fitri kita pulang langsung, Bu, ya mohon maaf ya barangkali, ya seakan-akan suatu hal yang aneh dan tidak mungkin kita lakukan. Mungkin kita malu melakukan, dengan teman juga begitu, dengan tetangga kita datang ketuk pintu, assalamualaikum, langsung jabat tangan, Pak, Bu, mohon maaf, saya punya dosa seperti, seakan-akan ini katakan, wah aneh orang anak ini gitu. Tapi kalau sudah hari raya Idul Fitri, hal biasa, enak kan gitu. Jadi nggak aneh lagi, nggak asing. Nah, kesempatan seperti ini ya, mari kita gunakan bersama-sama. Dan sekali lagi saya atas nama kita ya, anak-anak sekalian, atas nama keluarga besar UPT SDN Situkumpul, UPT SDN 6 Gresik, barangkali Bapak Ibu staf ya, pengajar maupun tenaga baik itu TU, baik itu Pak Bon ya, semuanya, Pak Satpam, barangkali selama kita bergaul ya, mau ada kekurangan, ada kesalahan, baik itu yang kami sengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampaikan kepada salam kami dan pemohon maaf kami kepada keluarga, anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah segala kesalahan anak-anakku ya, baik itu yang Anda sengaja maupun tidak, kami dengan lapang dada atas nama keluarga besar UPT SDN 6 Gresik kami memaafkan. Insya Allah demikian. Kalau Anda maafkan, kami maafkan. Anda mengikhlaskan, kami mengikhlaskan. Anda menghalalkan, kami menghalalkan. Insya Allah kita oleh Allah akan diampuni dosa-dosa kita sesama manusia, dan lengkap sudah dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kita kepada Allah diampuni karena kita berpuasa pada bulan Ramadan secara sempurna, dan dosa kita kepada umat manusia ketepatan pada hari raya Idul Fitri ini kita bisa saling memaafkan walaupun terbatas melalui media sosial. Tapi itu tidak akan mengurangi rasa khidmah, rasa persaudaraan, rasa ukhuwah kita, rasa kepersaudaraan kita dalam lingkup keluarga besar UPT SDN 6 Gresik. Barangkali demikian anak-anakku. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesarnya atas nama pribadi, atas nama lembaga dan semua lingkungan masyarakat yang ada di UPT SDN 6 Gresik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesarnya. Selamat menikmati, dan jangan lupa hari ini kita saling memaafkan. Semoga hari berikutnya tidak ada dosa di antara kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.